Untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR membangun 7 bendungan di Nusa Tenggara Timur. Ketersediaan air menjadi kunci pembangunan NTT yang memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain. Secara keseluruhan, pembangunan 7 bendungan akan menampung air sebanyak 188 juta meter kubik yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, sumber air baku, pembangkit listrik, dan pariwisata. 4 bendungan nantinya berada di Pulau Timor, yakni Bendungan Ragnamo, Roti Klot, Manikin, dan Kolhua. Sedangkan di 3 lainnya berada di Pulau Flores, yakni Bendungan Napun GT, Temef, dan Embai. Dari 7 bendungan, 2 diantaranya telah selesai, yakni Ragnamo di Kabupaten Kupang pada 2018 dan Roti Klot di Kabupaten Belu pada 2019. Sedangkan lainnya masih tahap konstruksi, yakni Bendungan Napun GT di Kabupaten Singka, Bendungan Temef di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang, dan Bendungan Embai di Kabupaten Nanggekeo. Proses pembangunan Bendungan Napun GT saat ini sudah mencapai 84,21%. Ditargetkan selesai 2020. Total nilai kontrak pembangunan bendungan ini sebesar 884 miliar rupiah. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 14,34 juta meter kubik dengan luas genangan 99,78 hektar. Nantinya, bendungan ini akan bermanfaat mengairi irigasi seluas 300 hektar, menyediakan air baku sebanyak 214 liter per detik, pengendali banjir sebanyak 219 meter kubik per detik, dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,71 megawatt. Konstruksi bendungan sudah berada di level ketinggian 210 meter atau sisa 13 meter dari rencana ketinggian bendungan 220 meter. Dalam waktu dekat, pembangunan fisik akan masuk tahap mekanikal dan landscape. Bendungan Napun GT ini juga akan menjadi lahan konservasi serta berpotensi pariwisata, sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar. Sementara Bendungan Temef sampai dengan 8 Juli 2020, pembangunan Bendungan Paket 1 sudah mencapai 41%, sedangkan Paket 2 mencapai 64%. Bangunan penggelak juga dibangun di bendungan ini. Terdapat terowongan penggelak sepanjang 490 meter. Nantinya, terowongan difungsikan sebagai penyalur aliran sungai utama dalam periode selama waktu pelaksanaan konstruksi, terutama pekerjaan tanggul bendungan. Yang terakhir, ada Bendungan Manikin. Pekerjaannya dimulai tahun 2019 lalu. Kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan. Kita berada di Bendungan Manikin. Bendungan Manikin ini untuk irigasi dan air baku. Air bakunya cukup signifikan itu untuk Kota Kupang sebesar 700 liter per detik. Ada potensi di sini. Ya, diharapkan nanti di tahun 2021 akan bisa selesai dan beroperasi, dan juga kita selesaikan untuk jaringan air bakunya menuju Kota Kupang. Bendungan Manikin memiliki kapasitas tampung 28,2 juta meter kubik dengan biaya konstruksi sebesar 1,9 triliun rupiah.
Progres keseluruhan sampai dengan Juni 2020 mencapai 18% untuk paket 2. Diharapkan khusus pekerjaan pemancangan selesai dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Pemasangan tiang pancang berbentuk bulat dan berongga pada bagian tengah ini berguna sebagai proteksi dari tekanan lateral tanah atau gaya dorong tanah dan sebagai proteksi galian tebing di inlet pelimpah. Pemancangan ini menggunakan alat crane jenis crawler dengan 2 jenis hammer diesel yang berbeda. Jumlah tiang pancang adalah sebanyak 1.966 batang dan mini pile sebanyak 308 batang dengan masing-masing sepanjang 12 meter. Pembangunan bendungan ini diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi, sehingga dapat bermanfaat mengairi persawahan masyarakat seluas 310 hektar. Bendungan juga dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kabupaten Kupang dengan debit sebesar 0,7 meter kubik per detik, pengendali banjir 600 meter kubik per detik, pengembangan pariwisata, serta pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan daya 0,1 megawatt. Pembangunan bendungan ini diharapkan mampu mengatasi kekeringan air di Nusa Tenggara Timur.